Selamat sore Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update tribunnews.com bersama saya Firda Ananda. Kami akan menyajikan informasi terkini dari berbagai daerah yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter lapangan kami. Dan inilah live update selengkapnya. Kita ke berita pertama, Saudara. Presiden Joko Widodo resmi membuka musyawarah Nasional Kamar Dagang dan Industri atau Munas Kadin di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara pada Rabu 30 Juni kemarin. Presiden Joko Widodo, Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan Ruslani, dua calon Ketua Umum Arsyad Rashid dan Anindya Bakri kompak mengenakan kemeja merah. Selain Presiden Joko Widodo, kemeja warna senada juga dikenakan peserta yang menghadiri pembukaan Munas Kadin 2021 di pelataran Masjid Al-Alam Kendari, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Munas Kadin kali ini yang mengusung tema Satukan Hati Bangkitkan Ekonomi melalui percepatan vaksinasi untuk mendorong pemulihan, akselerasi, dan transformasi ekonomi menuju Indonesia maju. Ornamen warna merah juga mendominasi dekorasi tenda raksasa seluas tengah lapangan sepak bola yang menjadi tempat pembukaan Munas Kadin tahun ini. Nah, untuk mengetahui informasi lebih detailnya, sudah bergabung bersama saya wartawan Tribunnews.com Sultra Amelda Devi. Halo, selamat sore Amelda. Sore Firda. Amelda, bisa dijelaskan mungkin seperti apa pelaksanaan Munas Kadin di Kota Kendari saat ini? Iya Firda, pelaksanaan Munas Kadin berlangsung sejak kemarin, yakni pembukaannya, di mana pembukaan itu dibuka langsung oleh Presiden Joko Widodo di pelataran Masjid Al-Alam, Kota Kendari. Kemudian pelaksanaan pembukaan di Masjid Al-Alam itu ada pula perketatan pengamanan sebanyak 163 personil pengamanan gabungan antara TNI dan Polri dikerahkan untuk melakukan pengamanan di pelataran Masjid Al-Alam. Kemudian pelaksanaan pembukaan kemarin itu berlangsung sekiranya pukul 3 sore waktu Indonesia Tenggara. Kemudian berlangsung tidak begitu lama. Dan pada hari ini, Kamis 1 Juli 2021, pelaksanaan Munas Kadin 2021 berlangsung di Aula Finisi Ballroom Hotel Claro Kendari. Sejak siang tadi, para peserta Munas Kadin telah memasuki ruangan Aula Finisi Ballroom. Seperti itu, Firda. Amelda, mungkin bisa dijelaskan apa agenda Munas Kadin yang dilaksanakan pada hari ini? Ya, baik Firda. Untuk diketahui, hari ini pelaksanaan Munas Kadin diawali dengan sidang pleno 1 yang dimulai sekiranya pukul 1 siang tadi, di mana agendanya diantaranya adalah melakukan pengesahan forum Munas 8 Kadin, kemudian pengesahan jadwal acara Munas 8 Kadin, kemudian pengesahan tata tertib, dan pemilihan pimpinan sidang Munas 8 Kadin. Kemudian dilanjutkan sidang pleno 2 sekiranya pukul 2 siang tadi, dan dihasilkan pimpinan sidang Munas Kadin terpilih yang terdiri dari 5 orang, diantaranya berasal dari Maluku, Kadin Maluku, dan beberapa 4 lainnya dari Kadin daerah lainnya. Kemudian sidang pleno 2 ini merupakan agendanya diantaranya laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Dewan Penasihat Kadin Indonesia periode sebelumnya, yakni tahun 2015 hingga 2021. Kemudian ada laporan pertanggungjawaban pelaksana tugas Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia periode sebelumnya juga. Kemudian dilanjutkan dan penyampaian nama-nama peserta ALB hasil konvensi dari Dewan Pertimbangan yang disampaikan oleh Dewan Pertimbangan kepada pimpinan sidang. Kemudian laporan pertanggungjawaban Dewan Pengurus Kadin Indonesia periode 2015 hingga 2021. Setelah pembacaan laporan itu, kemudian dilanjutkan dengan pemandangan umum dari perwakilan tiap Kadin daerah. Ya, agenda berikutnya yakni sidang pleno seperti yang sedang berlangsung saat ini, Firda, yakni tanggapan Dewan Penasehat, Dewan Pertimbangan, dan Dewan Pengurus Kadin Indonesia atas pandangan umum. Kemudian pengesahan laporan pertanggungjawaban Dewan Penasehat, Dewan Pertimbangan, dan Dewan Pengurus Kadin Indonesia. Agenda berikutnya penyampaian nama-nama calon Ketua Umum Dewan Pengurus Kadin Indonesia, merangkap Ketua Formatur periode 2021-2026 dari Dewan Pengurus Kadin Indonesia kepada pimpinan sidang. Agenda berikutnya penyampaian daftar nama calon Dewan Pengurus, Dewan Pertimbangan, dan Dewan Penasihat Kadin Indonesia oleh Dewan Pertimbangan kepada pimpinan sidang.
Ya, pernyataan bahwa seluruh jajaran pengurus Kadin di Indonesia masa bakti periode sebelumnya telah dimisioner juga. Kemudian pengumuman ruang-ruang sidang komisi. Komisi A, yakni organisasi, Komisi B, program kerja umum, Komisi C, pokok-pokok pikiran Kadin Indonesia ke depannya. Ya, kemudian sidang-sidang berikutnya dilanjutkan hingga pukul 5 dan hingga pukul 6 sore nanti. Kemudian dilanjutkan sidang pleno 3, pleno 4, pleno 5, dan penutupan terakhir rencananya akan ditutup oleh Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Masih di Hotel Claro. Seperti itu. Amelda, mungkin mikrofon Anda bisa didekatkan lagi agar Tribuners di rumah bisa lebih jelas mendengar suara Anda. Saya akan ke pertanyaan selanjutnya. Amelda, bagaimana dengan pelaksanaan penerapan prokes di sana dan juga keamanannya, mengingat saat ini masih di sana masih dalam kondisi pandemi COVID-19? Ya, baik Firda. Untuk pelaksanaan prokes, protokol kesehatannya, panitia benar-benar sangat ketat melakukan protokol kesehatan. Ya, seperti sejak kedatangan peserta, itu akan dilihat hasil swab dari asal daerah masing-masing mereka. Kemudian saat tiba di bandara, mereka dilakukan tes swab lagi. Dan tiba di hotel, sebelum masuk ke hotel, mereka akan melakukan tes swab dan PCR. Setelah ada hasil swab baru diperbolehkan untuk masuk ke hotel. Kemudian untuk sebagai syarat juga masuk ke dalam aula sidang pleno juga mereka harus menunjukkan hasil tes swab tersebut. Ya, sementara untuk pengamanannya sendiri, seperti yang saya sampaikan tadi, saat pembukaan kemarin juga dikerahkan sekiranya 163 pengamanan, dan di proses pelaksanaan Munas Kadin ini juga tentunya di Hotel Claro ini banyak pengamanan dikerahkan juga di halaman dan di dalam hotel juga. Dan di pintu masuk tadi para peserta juga dilakukan pemeriksaan menggunakan detektor untuk memastikan keamanan berlangsungnya Munas Kadin ini. Seperti itu, Firda. Baik Tribuners, tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan P. Ruslan, dan berikut liputannya untuk Anda. Pada sini Pak. 1, 2, 3 izin Pak sebelah sini. Izin Pak sebelah sini Pak. 1, 2, 3. Dan bersama Bapak Presiden bisa hadir di Kendari, Sulawesi Tenggara untuk membuka Munas. Walaupun kita melihat kesibukan beliau yang luar biasa, bisa menyempatkan diri untuk hadir, ini suatu keberkahan dan rasa syukur kami dari Kadin Sulawesi Tenggara beliau bisa hadir. Ini artinya sulit lagi kita mau sampaikan kata-kata ini. Jadi soalnya beliau beberapa hari ini boleh dibilang mungkin tidak jadi ke sini, tapi hari ini betul-betul beliau kita bisa lihat dia bisa hadir. Kemarin masih dikatakan belum bisa hadir, tapi hari malam jam 7 malam baru diputuskan bahwa beliau hadir. Ini memang rezeki buat kami Sulawesi Tenggara ya. Beliau bisa hadir untuk membuka Munas Sulawesi Tenggara. Masih ada rangkaian kami lagi untuk Munasnya, untuk pemilihan ketua umum. Semoga besok kita bisa melaksanakan kegiatan ini, bisa menghasilkan atau mendapatkan atau memilih ketua umum yang bisa menaungi atau bisa memimpin Kadin ini, dan semua pengusaha yang ada di Indonesia bisa merasa ternaungi seperti itu. Pak, apa harapannya Kadin Sultra pasca Munas ini Pak ke depan Pak untuk Sulawesi? Kita beralih ke Bali, Saudara. Petugas SAR gabungan terus melakukan pencarian dan evakuasi korban atau barang milik penumpang KMP Unik yang tenggelam di sekitaran Selat Bali. Dari data yang dikumpulkan, masih ada puluhan penumpang resmi yang belum ditemukan. Di sisi lain, petugas gabungan sudah berhasil mengevakuasi barang baik milik penumpang atau yang berada di dalam kapal. Untuk data orang hilang yang dilaporkan oleh pihak keluarga ada sebanyak 18 orang.
Di antaranya 5 orang terdaftar sebagai manifest, sedangkan 13 tidak terdaftar sebagai manifest. Untuk data terbaru penumpang selamat dalam kapal ada sebanyak 39 orang. 36 orang penumpang berada di Ketapang dan 3 orang di Gilimanuk. Dari 39 penumpang ada sekitar 23 bukan merupakan penumpang resmi dan sisanya 16 orang merupakan penumpang resmi. Sementara pada Rabu kemarin ada 7 penumpang yang dinyatakan meninggal dunia seusai tenggelam. Nah, untuk mengetahui informasi lebih terkininya sudah bergabung bersama saya wartawan Tribun Bali ada Made Ardiangga yang akan memberikan laporannya. Halo, selamat sore Ardi. Selamat sore Firda. Ardi, bisa dijelaskan bagaimana update situasi terkini pencarian korban di saat sana? Untuk update untuk hari ini, petugas SAR gabungan dari Basarnas Provinsi Bali, kemudian SAR dari Ketapang dan Polairut Polda Bali serta Polairut Jembrane dan Singaraja melakukan penyisiran di sekitaran perairan Selat Bali, kemudian menuju ke arah timur yaitu di Pantai Sumbersari dan juga sampai ke Candi Kusumo dan kembali lagi ke Gilimanuk. Untuk informasi yang didapat dari pihak Polairut sendiri, memang arus di Selat Bali ini cukup kuat, terutama untuk arus di bagian bawah. Artinya arus menuju ke selatan yang mengakibatkan kapal yang tidak memiliki mesin mencukupi, artinya di atas 600 knot akan memiliki kesusahan untuk melakukan pendaratan. Sehingga memang untuk posisi kapal sendiri hingga saat ini menurut data yang terakhir memang belum ditemukan titik pastinya, hanya saja diperkirakan mengalir ke daerah selatan. Seperti itu. Sementara untuk update korban, memang seperti yang dijelaskan tadi, untuk korban sendiri, untuk rata-rata korban yang meninggal, informasinya memang sudah dikuburkan di tempat masing-masing, ada yang di Karangasem, Denpasar, dan beberapa lainnya dikembalikan merupakan warga dari luar Bali. Seperti itu, Firda. Kemudian Ardi, bisa dijelaskan mengenai kemarin saya mendengar ada jumlah korban meninggal dunia, ada 7 orang. Seperti apa update-nya sekarang dan terkait korban selamat juga seperti apa update-nya? Untuk korban selamat dari tadi keterangan dari Dirpolairut Kombes Pol Tony Aryadi, memang saat ini data terakhir memang 39 orang selamat dan 7 orang meninggal dunia, dan diketahui memang lebih besar 23 orang penumpang itu merupakan non-manifest, artinya bukan penumpang resmi seperti itu. Tapi dari Kombes Pol Tony Aryadi tadi, saat ini petugas sedang melakukan rapat ulang untuk mendata, untuk memutakhirkan data itu sendiri. Apakah memang 46 orang ini apakah memang termasuk manifest resmi atau tidak. Jadi lebih memutakhirkan lagi dan melakukan upaya-upaya lain seperti SOP bahwa saat ini akan dilakukan pencarian dalam 7 hari. Seperti itu. Kemudian akan bisa bertambah pada penambahan hari seperti 1 sampai 3 hari dan selanjutnya, dan seperti itu sih untuk update korban sendiri memang lebih memutakhirkan data karena memang belum diketahui pasti berapa manifest yang memang resmi yang saat ini masih berada di perairan Selat Bali, seperti itu. Oke, Ardi, dari hasil pencarian hari ini dan informasi terkait penerjunan ROV dan juga sonar untuk mencari keberadaan kapal, seperti apa informasinya? Ini yang mungkin ada sedikit kerancuan di data sendiri. Untuk terakhir informasi yang saya dapat, memang untuk ROV sendiri itu masih memang kebijakan dari Mabes Polri dan itu belum diterjunkan, dan untuk sonar 2 sendiri itu juga belum diterjunkan. Artinya ini masih menunggu cuaca membaik dulu, karena tadi seperti dijelaskan oleh Dirpolairut bahwa cuaca dan kondisi Bali masih untuk arus masih cukup deras, belum stabil, artinya seperti itu. Sehingga untuk pelepasan sonar 2D dan juga ROV masih belum dilakukan. Seperti itu. Dan juga Dirpolairut
Kakorpol Mabes Polri tadi juga melakukan pantauan udara untuk membantu penemuan baik korban ataupun orang. Korban maksudnya. Siap. Oke, baik. Terima kasih wartawan Tribun Bali, Made Ardiangga atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke berita selanjutnya, Saudara. Berry Saputra, 23 tahun terdakwa yang melakukan pembunuhan terhadap janda muda di Hotel Rio, menjalani sidang di Pengadilan Negeri Palembang kelas 1A khusus pada Kamis hari ini. Dalam sidang kali ini beragendakan tuntutan JPU, Kejari Palembang yang menuntut dengan pasal berlapis. Jadi dituntut pasal 338 tentang pembunuhan dan pasal 362 KUHP tentang pencurian. Atas tuntutan JPU, Majelis Hakim memberikan kesempatan pada terdakwa Berry Saputra untuk menanggapinya. Dalam persidangan, terdakwa Berry Saputra mengakui perbuatannya dan memberikan keterangan yang jelas tidak berbelit-belit. Nah, untuk mengetahui informasi lebih detailnya, sudah bergabung bersama saya wartawan sripoku.com ada Hairul Nisha. Halo, selamat sore Nisha. Oke, selamat sore Firda. Nisha, bisa dijelaskan dituntut berapa tahun terdakwa Berry Saputra dan yang melakukan pembunuhan teman kencannya tersebut? Oke, untuk Berry Saputra sendiri selaku terdakwa pembunuhan seorang wanita berinisial YL itu dituntut sama JPU 15 tahun penjara, Firda. Oke, terkait kasus ini, mungkin bisa dijelaskan ke Tribuners kapan kasus ini terjadi dan kapan diungkapnya oleh pihak kepolisian? Oke, untuk kasus ini sendiri terjadi pada awal tahun 2021, tepatnya di bulan Januari, sekitar tanggal 5 Januari 2001, dan terdakwa sendiri sempat menjadi buronan dan kabur, Firda. Seperti itu, Firda. Untuk korbannya sendiri seperti apa? Untuk korbannya sendiri ditemukan dalam keadaan meninggal dunia saat itu tanggal 5 Januari di salah satu hotel yang ada di kawasan Dempo, Kota Palembang. Berinisial YN seperti itu ya. Kemudian Iya. motif terdakwa melakukan pembunuhan kepada wanita berinisial YN ini seperti apa, Nisha? Ya, seperti dalam fakta persidangan dinyatakan bahwa terdakwa ini merupakan saat kejadian itu di bawah pengaruh obat kuat saat itu. Dengan motif si terdakwa sendiri merasa sakit hati karena tidak sesuai dengan perjanjian yang dijanjikan oleh korban YL. Seperti itu, Firda. Kemudian tadi saya mendengar kabar adanya pasal yang dijatuhkan kepada si pelaku, ada pasal tentang pencurian. Seperti apa informasinya? Ya, jadi untuk terdakwa sendiri tidak hanya dituntut oleh jaksa penuntut umum dengan pasal pembunuhan, tapi juga dikenakan pasal berlapis berupa pasal pencurian 362 tentang pencurian, gitu Firda. Oke. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan JPU Kejari Palembang, Ursula Dewi SHMH, dan berikut liputannya untuk Anda. Dia jujur bercerita dan itu kita hubungkan dengan alat bukti keterangan saksi-saksi lain yang ada di TKP, itu bersesuaian. Oke, berarti dia mengakui ya? Dia mengakui sebabnya apa, dia mengakui sebelum melakukan itu dia minum apa, dia mengakui juga. Terima kasih ya. Oke. Ya, terkait terdakwa Berry dituntut berapa tahun ya? Tadi barusan sama-sama udah kita dengar, Berry pelaku pembunuhan di Hotel Rio sudah kami tuntut dengan tindak pidana selama 15 tahun. Oke, pasal yang dikenakannya? Pasal 338 dan 362. Berarti pasal berlapis ya? Iya. Beratnya yang jelas ada korban Juliana meninggal dunia, dan di samping itu dia juga sudah mengambil handphone dengan uang korban Juliana meninggal dunia. Tribuners, selesai jeda kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya, tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tangga itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongondo ya. Dengan nama hujan shower.
di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya basah. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tangga itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Kebun Ombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya basah. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tangga itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Kebun Ombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya basah. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu. Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke berita selanjutnya, Saudara. Dalam rangka Hari Bayangkara ke-75, Polres Bogor menggelar lomba pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat mikro. Lomba ini diikuti oleh desa-desa yang ada di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Tak tanggung-tanggung, hadiah yang disediakan dalam lomba ini berupa hewan ternak sapi. Lomba ini digelar sejak beberapa waktu lalu dan penyerahan hadiah kepada para pemenang digelar di Mapolres Bogor pada acara peringatan Hari Bayangkara. Upacara peringatan Hari Bayangkara ini dihadiri secara terbatas demi menjaga protokol kesehatan di lokasi acara. Untuk juara kedua dan ketiga akan mendapatkan hadiah berupa kambing. Desa-desa lain yang juga mendapatkan juara turut mendapat hadiah menarik seperti alat elektronik berupa kulkas, kompor gas, dan yang lainnya.
Untuk mengetahui informasi lebih detailnya, sudah bergabung bersama saya wartawan tribunnews.com, Tribun News Bogor, ada Naufal Fauzi. Halo, selamat sore Naufal. Selamat sore Firda. Naufal, bisa dijelaskan bagaimana kondisi acara peringatan Hari Bayangkara ke-75 di Polres Bogor kali ini? Baik, untuk kondisi perayaan Hari Bayangkara yang ke-75 yang digelar Polres Bogor hari ini memang jauh berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya di masa pandemi, karena acara digelar dengan segala pembatasan, termasuk peserta yang ikut merayakan. Namun acara ulang tahun ini disambut baik dengan banyaknya karangan bunga yang berdatangan ke Polres Bogor untuk menyampaikan selamat kepada Polres Bogor dan Polri dalam hari ulang tahun Bayangkara ini. Kemudian untuk upacara juga tidak digelar di lapangan seperti biasanya, namun digelar secara terbatas di sebuah aula. Kemudian peserta pun hanya dihadiri oleh perwakilan Forkopimda, sehingga tidak terjadi adanya kerumunan di area gedung seperti dihadiri oleh Bupati Bogor, kemudian Dandim, Kejari, dan yang lainnya. Demikian. Oke, Naufal, mungkin bisa dijelaskan mengenai rangkaian acara apa saja yang digelar oleh Polres Bogor terkait peringatan ini? Baik, untuk rangkaian acara yang digelar Polres Bogor dalam perayaan Hari Bayangkara ke-75 ini memang sudah digelar sejak 2 pekan yang lalu. Di antaranya adalah seperti bakti sosial, kemudian vaksinasi massal, yang mana vaksinasi massal ini pernah mencapai peserta terbanyak di Jawa Barat, yakni dalam sehari mencapai 17.000 warga Kabupaten Bogor ikut vaksin bersama Polres Bogor dalam momen perayaan HUT Bayangkara ini. Kemudian acara juga kegiatan lainnya digelar dengan donor darah, kemudian ziarah kubur di Taman Makam Pahlawan, kemudian bagi-bagi masker, dan ada beberapa lomba. Demikian. Naufal, bisa dijelaskan, tadi saya mendengar kabar adanya lomba PPKM yang berhadiah sapi. Seperti apa lombanya? Baik, untuk lomba yang berhadiah sapi ini memang jarang sekali digelar oleh Polres Bogor, dan kali ini lomba tersebut merupakan lomba PPKM Mikro atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat mikro di tingkat desa, yang mana pihak Polres Bogor menyediakan hadiah. Untuk juara pertama seekor sapi, kemudian juara kedua dan ketiga seekor kambing, masing-masing seekor kambing. Dan Polres Bogor juga menetapkan sebanyak 10 desa dengan penerapan PPKM terbaik, yang mana perlombaan ini digelar menurut Polres Bogor adalah untuk memacu atau memotivasi desa-desa agar tetap melaksanakan PPKM Mikro dengan baik. Demikian. Untuk penilaian lomba tersebut bagaimana? Bisa dijelaskan, Naufal? Baik, untuk kriteria penilaian yang dilakukan oleh Polres Bogor, diantaranya adalah sistem koordinasi desa. Jadi pihak Polres Bogor ini menilai bagaimana desa berkoordinasi ketika ditemukan ada warga yang terpapar positif COVID, ya ini berkoordinasi dengan pihak Satgas Kecamatan atau dengan Dinas Kesehatan, rumah sakit, dan yang lainnya. Kemudian penilaian kedua adalah fasilitas yang disediakan oleh desa ini juga turut dinilai oleh Polres Bogor dalam perlombaan PPKM Mikro ini. Kemudian tentunya penilaian yang ketiga adalah tingkat kepatuhan masyarakat atau implementasi dari PPKM Mikro yang digelar oleh desa-desa yang ikut dalam perlombaan tersebut. Demikian. Oke, baik Tribuners, tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan Kapolres Bogor, AKBP Harun, dan berikut liputannya untuk Anda. 1 Juli kita melaksanakan kegiatan rangkaian dari ulang tahun Bayangkara. Jadi sudah ada beberapa rangkaian, mulai vaksinasi, kemudian kita juga ikut dalam mensukseskan dalam pelaksanaan PPKM Mikro. Nah, dalam PPKM Mikro ini kita dari Forkopimda bersama-sama membuat ini dilombakan, sehingga menjadi motivasi masyarakat bisa tergelora untuk bisa memberikan terbaik di dalam pelaksanaan PPKM Mikro ini. Nah, ada yang kita berikan ini karena terkait dengan Idul Adha, jadi kita buat
ada sapi, yang juara pertama dapat sapi, 1 ekor sapi, kemudian yang kedua dapat kambing, kemudian yang ketiga juga dapat kambing, dan kita ambil 10 desa. Jadi ada kemudian di harapan 1, 2, 3 juga mendapatkan hadiah menarik lainnya, beberapa elektronik kita berikan. Ini tak lain untuk bisa memberikan support ataupun motivasi pada perangkat maupun juga pada masyarakat di desa tersebut di Kabupaten Bogor ini, agar kita tetap melaksanakan PPKM. Kita beralih ke berita selanjutnya, Saudara. Vaksinasi tahap 1 atau dosis 1 diberikan kepada 216 atlet kontingen Sulsel dan 67 atlet Papua di Gor Sudirang, Makassar pada Kamis 1 Juli hari ini. Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga Sulsel Mukhlis Malajareng mengatakan salah satu ketentuan dari pengurus besar Pekan Olahraga Nasional ke-20 semua kontingen harus sudah divaksin. Pada vaksin tahap 1 kali ini ada sekitar 216 kontingen Sulsel yang divaksin. Selain kontingen Sulsel, sebanyak 67 orang dari Papua juga turut divaksin. Vaksin tahap 2 nantinya akan digelar pada 15 Juli mendatang. Turut hadir PLT Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, yang ditemani oleh Koordinator Satgas PON Sulsel Emrum. Andi Sudirman memberikan semangat kepada seluruh kontingen, yang bahkan juga bercerita terkait kunjungannya ke Menteri Pemuda dan Olahraga. Nah, untuk mengetahui informasi lebih detailnya, sudah bergabung bersama saya wartawan Tribun Timur, ada M. Fadli Ali. Halo, selamat sore Fadli. Ya, selamat sore Firda. Fadli, bisa dijelaskan seperti apa jalannya vaksinasi tahap 1 bagi kontingen Sulsel yang akan berlaga di PON ke-20 Papua nanti? Ya, rekan Firda, pagi tadi sekitar pukul 08.00 waktu Indonesia Tengah atau di Makassar, Sulawesi Selatan, ini digelar vaksinasi tahap pertama untuk 216 kontingen Sulsel. Jadi kontingen ini tidak hanya atlet, tetapi pelatih, asisten pelatih, mekanik, dan ada Satgas COVID-19 dari Sulsel. Jadi tadi atlet sebenarnya hanya 163, tapi sebenarnya ada 200 lebih atlet. Namun karena ada beberapa atlet yang sudah divaksin karena telah mengikuti kejuaraan nasional, sehingga mereka tidak divaksinasi di tahap pertama ini. Jadi suasananya cukup meriah karena ada sekitar 216 kontingen yang hadir, di mana tetap menggunakan protokol kesehatan, di mana letak kursi yang diletakkan oleh panitia ini berjarak 1 sampai 2 meter. Begitu rekan Firda. Fadli, bisa dijelaskan selain 216 kontingen di Sulsel, adakah kontingen lain yang mengikuti vaksin di sana? Ya, betul rekan Firda. Ini menariknya tidak hanya kontingen dari Sulsel saja yang kemudian divaksin untuk tahap pertama ini, tapi ada juga 67 kontingen dari Papua. Jadi sebelum PON 20 yang digelar di Papua nanti, beberapa atlet yang tergabung dalam kontingen Papua ini ikut serta vaksinasi karena mereka training center di Kota Makassar, sehingga ada komunikasi antara kontingen dari Papua dan kontingen dari Sulsel, utamanya di Satgas di sini, agar mereka divaksin di sini. Dan alhamdulillah karena ada lebih vaksin yang ada di Sulsel ini, sehingga mereka diberi vaksinasi oleh Satgas COVID-19 di Sulawesi Selatan. Begitu rekan-rekan. Oke, Fadli, terkait Gubernur Sulsel Andi Sudirman yang hadir dalam kegiatan vaksinasi itu, apakah dia juga mungkin menjanjikan bagi atlet yang meraih medali pada saat gelaran PON nanti? Ya, betul rekan Firda. Tapi ini PLT Gubernur Sulawesi Selatan Pak Andi Sudirman Sulaiman ini tidak menjanjikan gitu, tapi ia akan memberikan surprise bagi para atlet yang telah mendapatkan medali nanti di PON 20 Papua. Jadi bila berkaca 4 tahun lalu, di mana khusus untuk yang mendapatkan medali emas itu mendapatkan bonus dari Pemprov sekitar 100 juta. Katanya PLT Gubernur Sulawesi Selatan angka itu akan naik, jadi mungkin sekitar 200 atau 300 juta, begitu rekan Firda. Oke. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan PLT Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, dan berikut liputannya untuk Anda. Penekanannya langsung saya tarik, Pak. Ya, penekanan kita. Ya, penekanan saya tentu ini sebagai mandatori. Mandatori itu sesuatu hal yang wajib bahwa dia harus divaksin, itu yang pertama. Yang kedua, tentu
kita berharap atlet-atlet kita ini semangat ya, karena kita sudah mensupport. Nah, adapun persoalan-persoalan di dalam masalah itu kita sudah minta kepada cabur, karena itu kan persoalan antar caburnya dengan mati atletnya, tetapi mudah-mudahan sudah kemarin kita fasilitasi supaya tidak ada masalah lagi. Tapi paling inti bahwa kita tentu berharap bahwa kita bisa berkibar di PON ke-20 ini sebagai momentum untuk bagaimana mengembalikan semangat prestasi di olahraga di Sulawesi Selatan ya. Ya sudah. Nanti kita pembahasan, saya tidak sudah menjanji, kita harus memberikan surprise kepada mereka yang membawa emas pulang. Target kita sendiri Pak Gub, atletnya bisa masuk berapa besar gitu Pak? Berapa besar yang lalu? 10 besar Pak. 7 kalau tidak salah Pak Gub. Nanti kita tanya lah. Lebih baik dari tahun lalu Pak Gub ya? Dan jelasnya harus lebih baik. Harus lebih baik. Jadi tadi yang dimaksud penekanan mental ya? Ya? Penekanan mental. Iya, kadang-kadang kalau mau bertanding orang itu karena lihat lawannya selalu juara sudah grogi itu sebenarnya kan pada intinya kan kalau bertanding itu kan ya kita ini sama-sama nolak dan itu perlu harus latih tanding kan, sering latih tanding dengan yang lebih jago dari dia, lebih sering bermain dengan dia atau lebih, sehingga kepercayaan dirinya itu dia bisa kalahkan orang-orang yang sering dia bertanding dengan orang-orang yang kelasnya lebih tinggi. Mental itu paling utama. Pak Gub, ini hari yang vaksin di sini itu rata-rata itu ya Pak? Iya, rata-rata sama ada juga pelatih dan semua. Kita beralih ke Kota Batam, Saudara. Mayat seorang pria Parubaya ditemukan di perumahan Center Park, Kota Batam pada Rabu 30 Juni kemarin, sekira pukul 4 sore waktu Indonesia Barat. Kejadian ini pun membuat warga sekitar perumahan geger. Pasalnya, jasad pria berinisial KS 55 tahun itu ditemukan dalam kondisi sudah membusuk. Diperkirakan KS telah meninggal sejak 1 minggu sebelum ditemukan. Warga tersebut menceritakan jasad KS pertama kali ditemukan oleh adik. Saat itu, sang adik mengunjungi kediaman KS dikarenakan kedai kopi miliknya sudah lama tak dibuka. Berdasarkan keterangan dari Polsek Batam Kota, jasad KS kini tengah dievakuasi ke RSBP Batam. Nah, untuk mengetahui informasi lebih detailnya, sudah bergabung bersama saya wartawan Tribun Batam, ada Ikhwan Nur Fadilah. Halo, selamat sore Ikhwan. Selamat sore Firda. Ikhwan, mungkin bisa dijelaskan terkait penemuan mayat yang ditemukan sudah membusuk tersebut. Oke, baik. Terkait mayat pria berinisial KS atau Kim Sun, umur 55 tahun, memang ditemukan kemarin sore, Rabu sekitar pukul 4. Itu ditemukan pertama kali oleh adik kandung dari mayat tersebut. Saat itu memang mayat ditemukan sudah tidak bernyawa dan memang sudah membusuk, Firda. Kemudian bagaimana tindak lanjut dari peristiwa tersebut oleh pihak kepolisian sendiri? Saat ini memang tadi kita juga sudah mengkonfirmasi hal ini kepada Polsek Batam Kota. Untuk upaya tindak lanjut memang masih dalam penyelidikan, sebab kemungkinan besar mayat juga akan dilakukan otopsi untuk mengetahui penyebab meninggalnya dari KS. Mungkin ada indikasi terkait mungkin adanya pembunuhan atau seperti apa informasi yang lebih detail? Untuk dugaan sementara memang tidak, mayat sendiri dalam kondisi sakit untuk dugaan sementara, namun polisi akan melakukan hasil otopsi dan akan kembali merilis setelah hasil otopsi diketahui. Untuk mayatnya sendiri, dia ditemukan di mana dan mungkin bisa diinformasikan lebih detail kepada Tribuners di rumah? Kalau untuk mayat memang ditemukan di perumahan Center Park di Blok J nomor 20, tepatnya saat itu mayat ditemukan tidak punya di kamarnya, dan memang banyak warga mengatakan bahwasanya memang mayat ini atau pria ini Kim Sun tadi atau KS pendiam. Jadi memang selama tinggal di perumahan, sosok KS sendiri memang cukup pendiam dan jarang berkomunikasi dengan warga, dan banyak warga menduga bahwasanya KS memang dalam keadaan sakit, sebab sudah seminggu KS sendiri juga jarang terlihat dan tidak membuka kedai kopi miliknya, Firda. Oke, baik, terima kasih wartawan Tribun Batam, Ikhwan Nur Fadilah atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Selamat bertugas. Tribuners, selesai jeda kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya, tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Aris di sini dengan strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah.
Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tangga itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombol ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tangga itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke berita selanjutnya, Saudara. Menjelang pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Mikro, terlihat beberapa pengunjung di salah satu supermarket Jakarta Timur sudah mulai belanja untuk mengantisipasi lonjakan. Bahkan tidak sedikit pengunjung supermarket yang belum mengetahui tentang kembalinya pemberlakuan PPKM. Tak hanya itu, beberapa pengunjung menanggapi santai akan kembali diberlakukan PPKM ini. Sementara itu, sebelumnya pemerintah telah menetapkan adanya PPKM darurat mulai 3 Juli hingga 20 Juli 2021 nanti. Presiden Joko Widodo mengatakan PPKM darurat hanya berlaku khusus di Jawa dan Bali, dan ini akan meliputi pembatasan-pembatasan aktivitas masyarakat yang lebih ketat daripada yang selama ini sudah berlaku. Nah, untuk mengetahui informasi lebih detailnya, sudah bergabung bersama saya wartawan Tribunnews.com ada Ali Vio Junio. Halo, selamat sore Vio. Halo, selamat sore Firda. Vio, bisa dijelaskan bagaimana suasana di pusat perbelanjaan di Jakarta menjelang adanya PPKM ini? Ya, menurut pantauan saya dari pagi hingga siang ini memang konsumen yang berkunjung di salah satu supermarket, tepatnya berada di kawasan Cakung, Jakarta Timur, memang tampak terlihat sepi. Namun memang beberapa dari mereka terlihat berbelanja dengan jumlah yang banyak. Menurut dari informasi salah satu petugas supermarket, memang untuk pagi hingga siang selalu tampak sepi. Hal ini dikarenakan berada di jam kerja. Dia juga mengatakan biasanya pengunjung akan ramai ketika menjelang maghrib atau malam hari. Selain itu, pihak manajemen supermarket sendiri pada siang tadi memang belum mendapatkan memo tentang adanya kembali pemberlakuan PPKM darurat. Oke, Vio. Kemudian tentang PPKM ini sendiri, bagaimana persiapan konsumen untuk mengantisipasi hal ini? Kalau dari pengunjung, memang mereka tidak kaget akan hal ini. Meskipun sudah diberlakukannya kembali PPKM nanti pada tanggal 3 Juli mendatang, mereka sudah mengambil pelajaran dari pengalaman tahun lalu, yaitu 2020, terlebih sekarang dengan adanya channel e-commerce atau delivery, itu dapat membantu mereka jika kembali diberlakukannya PPKM. Oke, Vio, terkait PPKM darurat yang akan berlaku di Jawa dan Bali, yang dikatakan oleh Presiden Joko Widodo akan lebih ketat seperti itu. Lalu bagaimana tanggapan pengunjung tentang pemberlakuan tersebut? Untuk siang tadi, berdasarkan pantauan saya, memang dari pengunjung banyak yang belum mengetahui hal ini. Namun memang beberapa pengunjung menyebutkan tidak masalah apabila PPKM kembali diberlakukan. Mereka juga mendukung segala upaya pemerintah untuk mencegahnya pemaparan virus COVID-19 terjadi. Oke, baik Tribuners, tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan Maranda, pengunjung pusat perbelanjaan di Jakarta, dan berikut liputannya untuk Anda.
Oh bang, sorry bang, lu udah tahu bang tentang info PPKM ini tanggal 3 berlaku? Belum tahu sih, kenapa? Iya, jadi tanggal 3 kan nanti ada PPKM. Ini kesini belanja dalam rangka apa? Cuma belanja bulanan gitu, kayak nyiapin barang-barang yang habis aja deh. Oh jadi emang belanja bulanan doang ya? Tapi terkait PPKM ini menanggapi gimana bang? Ya biasa aja sih, paling ya mulai nyicil dari sekarang lah barang-barangnya yang belum ada gitu, takutnya ntar kehabisan stok, besok-besoknya kehabisan gimana gitu. Kan mulai berlaku mau di lockdown gitu ya. Iya, PPKM tanggal 3. Terima kasih bang. Kita beralih ke berita selanjutnya, Saudara. Pelaksanaan vaksinasi massal sesi pertama di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi Selatan hingga kini masih berlangsung Kamis 1 Juli. Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi menjelaskan pelaksanaan vaksinasi massal tahap keempat. Sesi pertama diklaim selesai hanya dalam waktu 1 jam lebih 15 menit saja. Dalam pelaksanaan vaksinasi yang digelar oleh Pemkot Bekasi ini, jumlahnya mencapai 25.000 orang yang divaksin. Fase pertama diperuntukkan bagi warga yang mendaftar di Kecamatan Bekasi Selatan, Bekasi Timur, Rawalumbu, Bekasi Utara, Bekasi Barat, dan juga Medan Satria. Sementara fase kedua dimulai pukul 1 siang tadi, diperuntukkan bagi warga di Kecamatan Jatiasih, Bantar Gebang, Mustika Jaya, Pondok Gede, Pondok Melati, dan juga Jati Sampurna. Nah, untuk mengetahui informasi lebih detailnya, sudah bergabung bersama saya wartawan wartakotalive.com, ada Yolanda Putri. Halo, selamat sore Yolanda. Halo, selamat sore Firda. Yolanda, bisa dijelaskan bagaimana proses vaksinasi massal yang berlangsung di Stadion Patriot di Bekasi sana? Baik Firda, terima kasih. Bisa saya laporkan hari ini proses vaksinasi massal di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi diikuti oleh kurang lebih 25.000 peserta yang berdomisili di Kota Bekasi. Adapun partisipan vaksinasi massal sendiri berasal dari masyarakat yang tinggal di 12 kecamatan sekota Bekasi. Hari ini vaksinasi massal dimulai sekitar pukul 7 pagi hingga 11 siang, dan sesi keduanya dimulai dari jam 1 siang hingga jam 3 sore. Untuk terkait teknis pelaksanaan vaksinasi massal sendiri seperti apa? Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengatakan proses pendaftaran vaksinasi massal dilakukan di masing-masing kelurahan. Adapun dokumen yang harus disertakan yakni masyarakat harus perlu melampirkan fotokopi KK dan KTP. Sedangkan untuk alokasinya sendiri, masing-masing kelurahan bisa mendaftarkan warganya kurang lebih sebanyak 400 jiwa. Oke, Yolanda mungkin bisa disampaikan terkait kerumunan ada tidak kerumunan yang ditimbulkan terkait vaksinasi massal ini? Berdasarkan pantauan di lokasi, vaksinasi massal tidak menyebabkan kerumunan. Hal itu dikarenakan Pemkot Bekasi mewajibkan kelurahan untuk melakukan screening dan swab antigen kepada peserta. Adapun proses screening dilakukan 1 atau 2 hari sebelum diselenggarakannya vaksinasi massal hari ini. Setelah proses tersebut dilakukan, peserta yang lolos tes kesehatan mendapatkan berkas layak untuk divaksin, sehingga ketika proses vaksinasi massal dilakukan, mereka hanya perlu memberikan bukti hasil screening kepada petugas dan melanjutkan proses penyuntikan di dalam area Stadion Patriot Candrabaga. Hal itu terbukti hingga hari ini vaksinasi dilaksanakan tidak adanya kerumunan. Oke, Tribuners, terkait informasi tersebut, tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi, dan berikut liputannya untuk Anda. Vaksin yang keempat, jumlahnya 25.000, ya. Dan tadi alhamdulillah fase pertama itu sudah bisa diselesaikan dalam waktu 1 jam 15 menit. Jumlah vaksinatornya berapa sih Pak? Kalau vaksinatornya hampir 300. Artinya sebelumnya bertambah atau gimana Pak? Enggak, kita mulai dari kemarin. Kan vaksinatornya tetap sekarang tapi jumlahnya bertambah. Besok kita perhitungkan. Saya rencananya minggu pertama atau minggu kedua mau naik kepada 50.000. Tapi saya nunggu vaksin dari Kementerian Kesehatan. Pak, dari jumlah kemarin yang daftar di kelurahan apakah masih banyak atau gimana Pak? Maksudnya ya, kan belum sampai 20%. Okay. Paling kita baru 400.000 sekarang dari 2,4. Baru berapa tuh?
Dengan dokter. Pak, ini sampai kapan Pak vaksinasi masalah Sampai saya habis, nggak dikasih lagi vaksinnya. 70% warga, 70%. Jadi kalau 2,4 juta, 70% itu ya sekitar 1,4, 1,5 kurang lebih. Kan ini kita untuk memberikan motivasi nih supaya warga kita survive. Makanya beritakan bahwa vaksin ini aman dan halal. Jangan membuat warga masyarakat, karena kalau yang udah divaksin aja masih kena, apalagi yang belum divaksin. Kita beralih ke berita selanjutnya, Saudara. Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo mengunjungi sentra vaksinasi di Bentara Budaya Jakarta, Jakarta Pusat untuk meninjau vaksinasi massal yang diadakan oleh Kompas Group Gramedia. Pantauan di lokasi, Kapolri Sigit tiba sekira pukul 14.30 waktu Indonesia Barat bersama jajarannya. Kapolri Sigit disambut oleh petinggi Kompas Group, diantaranya yakni Wakil Pemimpin Umum Kompas, Budiman Tanurjo, dan juga jajaran Dewan Pers. Dari informasi yang diterima, vaksinasi massal ini tak hanya diperuntukkan bagi para pekerja media, tetapi juga bagi masyarakat sekitar di kawasan Palmerah, Jakarta. Adapun jumlah yang ditargetkan untuk divaksin sebanyak 10.000 orang. Kapolri Sigit mengucapkan apresiasinya kepada Kompas Group Gramedia atas terselenggaranya vaksinasi massal ini dan kado spesial dari Kompas bagi Polri. Ia berharap partisipasi Kompas Group atas vaksinasi ini dapat mempercepat target akselerasi pembentukan herd immunity. Nah, untuk mengetahui informasi lebih detailnya, sudah bergabung bersama saya wartawan Tribun News. Halo, selamat sore Reza. Selamat sore Firda. Reza, bisa dijelaskan bagaimana suasana tinjauan Kapolri di Sentra Vaksinasi Bentara Budaya Jakarta? Baik, terima kasih Firda. Ya, baru saja Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meninjau sentra vaksinasi di Bentara Budaya Jakarta yang diadakan oleh Kompas Group Gramedia. Adapun vaksinasi ini sudah dilakukan sejak Senin akhir Juni lalu, dan ini hari Kamis, artinya hari ketiga. Pantauan di lokasi tadi Kapolri bersama jajarannya, diantaranya Asop Kapolri, Irjen Imam Sugianto, Wakapolda Jawa Barat, Brigjen Hendro Pandowo, dan Kadif Humas Mabes Polri, Irjen Radin Argo Yuwono, tiba di Bentara Budaya Jakarta sekitar pukul 14.30, dan meskipun tadi sempat turun hujan, tapi tidak menyurutkan antusiasme dari jajaran Polri untuk meninjau sentra vaksinasi yang ada di Bentara Budaya Jakarta ini. Sudah disambut Kapolri oleh sejumlah pimpinan Kompas, tadi sudah disambut oleh Budiman Tanurjo selaku tinggi Kompas dan wartawan senior di harian Kompas, dan juga ada jajaran Dewan Pers. Tadi sempat Kapolri mengunjungi bagaimana sentra vaksinasi ini dilakukan, skema-skemanya seperti apa, dan Kapolri memuji bagaimana Kompas Gramedia ikut berpartisipasi dalam pemenuhan target immunity yang dicanangkan oleh Presiden pemerintah, yakni 1 juta vaksinasi per hari. Demikian, Firda. Oke. Terkait untuk jumlah orang yang divaksin di sentra vaksinasi Bentara Budaya Jakarta, hingga akhir ini ada berapa banyak? Dari informasi yang diterima kami melalui Mas Budiman Tanurjo, hari ini sudah ada 2.280 jam 1 siang tadi. Adapun akan bertambah sebanyak 200 orang yang sudah divaksin, sehingga jumlah yang bisa dipastikan untuk hari ini mencapai 3.000 orang. Targetnya seperti diketahui mencapai 10.000 bagi pekerja media, tapi tidak dipungkiri bahwa ada masyarakat juga yang ingin divaksin dari Palmerah, mungkin dari masyarakat Palmerah yang sudah lolos persyaratan administrasi sehingga bisa divaksin di sentra Bentara Budaya Jakarta. Demikian, Firda. Oke, Reza, terkait di HUT ke-75 Bayangkara ini, kado spesial apa yang diberikan oleh Kompas Group ke Kapolri? Baik, di hari ulang tahun ke-75 Bayangkara, Kapolri mendapatkan kado spesial karena di saat hari ini vaksinator yang diturunkan untuk memvaksin orang-orang yang atau pekerja media yang Kompas Group, yakni dari dokteran dari Polri. Terus jumlahnya sendiri bisa dilihat ada belasan dan puluhan, dan Pak Kapolri Sigit sangat bahagia karena Polri juga dilibatkan dalam vaksinasi, dan beliau
sempat menyebut bahwa itu adalah kado spesial dari Kompas Media kepada Polri yang tengah berulang tahun ke-75. Demikian, Firda. Oke, Tribuners, tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan Kapolri Jenderal Polisi Tio Sigit Prabowo dan ikut liputannya untuk Anda. Menyampaikan bagaimana kesannya Pak dari hasil visit di sentra vaksinasi Bentara Budaya Jakarta siang hari ini. Kami silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ketua DMK, rekan-rekan dari media, khususnya pimpinan redaksi di Kompas serta seluruh rekan-rekan media yang hadir. Alhamdulillah hari ini saya mendapatkan kesempatan untuk meninjau langsung kegiatan vaksinasi yang dilaksanakan oleh Kompas Group, yang hari ini menjadi spesial karena untuk kegiatan vaksinasi ini tenaga kesehatannya yang melaksanakan vaksinasi khusus diundang dari kepolisian, dan ini menurut beliau merupakan hadiah untuk Polri di Hari Bayangkara untuk bisa ikut bersama-sama dengan Kompas melaksanakan kegiatan akselerasi kegiatan vaksinasi nasional. Tentunya saya sangat mengapresiasi. Kita beralih ke berita selanjutnya, Saudara. Kasus COVID-19 di Kabupaten Malinau mengalami peningkatan sejak awal Juni lalu. Tanya di wilayah perkotaan, perkembangan kasus COVID-19 di wilayah pedalaman dan perbatasan RI turut meningkat. Satgas Penanganan COVID-19 Malinau juga mengantisipasi meningkatnya kasus COVID-19 di perbatasan RI Malaysia. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan P2KB Malinau, terdapat sekira 176 suspek COVID-19 yang berasal dari wilayah Apau Kayan. Saat ini Kepala Dinas Kesehatan P2KB telah berangkat ke wilayah Apau Kayan di Desa Long Nawang dan Long Ampung yang untuk memastikan hal tersebut. Pemerintah daerah berencana untuk mengirimkan logistik berupa alat pelindung diri dan obat-obatan ke wilayah perbatasan RI Malaysia tersebut. Nah, untuk mengetahui informasi lebih detailnya sudah bergabung bersama saya wartawan Tribun Kaltar ada Muhammad Supri. Halo, selamat sore Supri. Selamat sore, Firda. Sudah bisa dijelaskan berapa rincian warga Kabupaten Malinau yang menjadi suspek COVID-19? Ya, baik. Untuk saat ini, laporan dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Malinau, itu diperkirakan ada 190 suspek di seluruh Kabupaten Malinau. Dan 176 diantaranya adalah warga di perbatasan RI Malaysia, yakni di wilayah Apau Kayan. Nah, untuk data berapa rincian itu yang kami peroleh dari Satgas COVID-19 Malinau, ada 150 warga yang diduga hasil tes rapid antigen itu menunjukkan hasil positif COVID-19. Nah, ada 150 orang untuk di Desa Long Nawang, Kecamatan Kayan Hulu, dan ada 26 orang untuk di Desa Long Ampung, Kecamatan Kayan Selatan. Ya. Oke, Supri mungkin bisa dijelaskan terkait penyebab utama membludaknya suspek COVID-19 di Kabupaten Malinau sendiri, khususnya di perbatasan RI Kaltara. Ya, untuk saat ini Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Malinau belum bisa memastikan apa penyebab terjadinya lonjakan suspek COVID-19 di perbatasan RI Malaysia. Cuman saat ini perakiraan awalnya adalah akibat pelaku perjalanan, karena di wilayah tersebut terdapat satu penerbangan perintis dari ibu kota tetangga Kalimantan Timur Samarinda, penerbangan dari Samarinda menuju ke wilayah Apau Kayan, yakni di Long Ampung. Untuk saat ini Satgas memperkirakan membludaknya suspek COVID-19 di perbatasan RI Kaltara diakibatkan dari pelaku perjalanan dari luar Kabupaten Malinau. Oke, Supri, terkait upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan juga Satgas COVID, seperti apa untuk mengantisipasi hal tersebut? Ya, hal yang menarik perhatian publik dari meningkatnya kasus suspek di perbatasan adalah karena pertama jangkauan
transportasi hanya bisa dijangkau dengan moda transportasi udara ke wilayah Apaukayan. Dan untuk saat ini pemerintah daerah, dalam hal ini Satgas Penanganan COVID-19 Malinau, telah mengirimkan APD dan obat-obatan sejak kemarin hari Rabu. Itu sudah dikirimkan obat-obatan berupa logistik berupa alat pelindung diri dan obat-obatan ke wilayah tersebut. Pada saat menerima informasi terkait lonjakan kasus COVID-19 di wilayah tersebut, pemerintah daerah melalui pemangku kebijakan di daerah, dalam hal ini pemerintah kecamatan dan desa, telah menginstruksikan agar suspek melakukan isolasi mandiri masing-masing di rumahnya untuk mencegah penularan kasus COVID-19 khususnya di wilayah perbatasan RI Malaysia. Demikian, Fit. Oke, baik. Terima kasih wartawan Tribun Kaltara, Muhammad Supri, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Perjumpaan kita dalam live update hari ini. Masih di tengah pandemi, kami terus mengingatkan Anda untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, serta membatasi mobilitas dan juga interaksi. Saya Firdananda beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!